Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita tetap sukacita di dalam Tuhan, karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan untuk saat-saat kita seperti ini, yang paling utama yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita tetap menjadi sehat dan kuat, bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan berbicara dalam kitab Imamat 13 sampai 15. Dan menarik di situ di ayat 13 dan 14 berbicara satu topik, yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta pada masa itu adalah penyakit yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat khusus, dan harus disikapi dengan cara yang benar. Dan kalau kita melihat bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang gejala-gejalanya kelihatan dari awal dari kulitnya. Jadi kita dapat membaca dari pasal 13 dan 14 itu berbicara segala hal. Sampai Panu dan Kudis juga disebutkan di situ, karena gejala-gejalanya para imam yang merupakan sentral dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu, dan Tuhan menentukan para imam itu mewakili Tuhan. Jadi segala penyakit seperti itu harus dibawa kepada imam, dan karena gejala-gejalanya bisa mirip-mirip seperti Panu dan Kudis dan lain-lain penyakit-penyakit kulit, maka para imam juga diperlengkapi oleh Tuhan untuk membedakan bagaimana penyakit itu, apakah itu kusta atau belum, atau penyakit kulit yang lain. Dan kita melihat bahwa para imam juga diperlengkapi Tuhan dengan cara apa yang harus dia lakukan menghadapi segala macam gejala yang ada. Nah, kita lihat saudara, Tuhan itu luar biasa memperlengkapi hamba-hambanya di dalam pelayanan. Memang sekarang ini tidak banyak juga, memang ada yang hamba Tuhan, gembala atau pendeta yang profesinya juga atau pendidikannya juga bidangnya adalah dalam kedokteran. Tetapi saudara, pada masa perjanjian lama, masa awal-awal peradaban, kita tahu hal-hal seperti itu juga masih susah. Jadi Tuhan menyatakan secara langsung kepada umatnya. Bukankah ini luar biasa? Menyatakan kepada kita walaupun sudah zamannya berbeda dari zaman Musa, Harun, dan juga bangsa Israel pada awal-awalnya itu. Tapi kita tetap punya Allah yang sama, kepedulian Allah tetap sama dari masa lalu sampai pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan semua harus dibawa kepada imam. Saudara tahu, setelah itu pada saat orang yang sakit itu bisa disembuhkan, maka dilakukan pentahiran. Pentahiran itu artinya pembersihan. Jadi mereka yang sakit kusta itu mereka masuk dalam kategori kotor. Mereka itu tidak kudus, mereka kotor, dan mereka perlu pentahiran pada saat mereka sudah disembuhkan dari penyakitnya. Dan para imam juga yang harus menolong mereka sampai kepada mereka melewati proses pentahiran, yaitu dengan korban-korban yang harus mereka persembahkan di hadapan Tuhan, yang kita sudah banyak membahas di hari-hari sebelumnya. Nah, saudara, kita juga melihat di pasal yang ke-15, di situ berbicara tentang ketidaktahiran laki-laki dan perempuan. Dan ketidaktahirannya itu pada saat di auratnya mengalami lelehan-lelehan. Jadi ada lelehan darah atau ada lelehan-lelehan yang lain, sakit penyakit seperti nana dan lain-lain. Pada wanita kita tahu ada masa tiap-tiap bulannya. Kalau normal ya, para wanita yang normal, setiap bulannya ada hari-hari tertentu di mana mereka dinyatakan najis. Dan itu adalah waktu period mereka atau bulanan mereka, sehingga mereka berada dalam kondisi tidak tahir, dan mereka harus menunggu masa itu selesai atau bulanan mereka itu selesai, lalu mereka dapat melakukan juga pentahiran, lalu mereka dinyatakan mereka tahir atau mereka bersih. Lalu selain itu ada juga penyakit seperti penyakit pendarahan. Kita tahu pernah seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan, dan dia mengalami kesembuhan pada saat dia menjama jumbai jubah Tuhan Yesus. Nah, kalau wanita juga mengalami pendarahan, maka dia selama masa dia sakit pendarahan itu, dia dikategorikan sebagai orang yang tidak kudus, yang tidak tahir. Dan pada laki-laki, di situ jelas di pasal
15 dari kitab Imamat itu, yaitu di auratnya ada lelehan yang kita mungkin bisa bilang itu penyakit kelamin ya, seperti kita tahu sipilis atau hal-hal yang lain-lain, penyakit kelamin yang lain. Dan ada hal-hal yang pokoknya ada sesuatu terjadi, penyakit-penyakit khusus ini yang kita lihat. Semua penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit menular. Dan jelas sekali Tuhan memberitahukan kepada imamnya bagaimana harus menyikapi mereka dan aturan apa yang harus diberikan oleh Tuhan. Dan dikatakan bagi mereka yang tidak tahir itu, segala sesuatu yang bersentuhan dengan mereka, mereka duduk di mana maka tempat itu menjadi tidak tahir. Dan mereka tidur di mana tempat tidur itu menjadi tidak tahir. Semua yang bersentuhan dengan mereka menjadi tidak tahir, baik itu laki-laki atau perempuan. Itulah sebabnya ada hukum bagi mereka. Saudara ingat ada cerita orang yang penyakit kusta yang 3 yang akhirnya dipakai Tuhan. Mereka memilih untuk melakukan sesuatu bagi umat Tuhan dan Tuhan memberkati mereka. Lalu kemudian nah itu penyakit kusta. Kenapa mereka dapat melakukan itu? Karena mereka disingkirkan oleh komunitasnya. Sama wanita atau pria seperti itu, kalau mereka memiliki penyakit dan penyakit itu adalah penyakit yang kotor ya secara hukum bagi bangsa Israel, maka orang itu harus disingkirkan. Jadi mereka harus keluar, meninggalkan keluarga, anak-anak, dan siapapun keluarga mereka, dan mereka harus disendirikan keluar dari perkampungan. Saudara, sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan kalau mereka sampai mengalami penyakit yang akhirnya mereka dinyatakan tidak tahir oleh imam. Dan saya juga teringat cerita tentang opa saya yang adalah seorang misionari dan juga beliau adalah seorang dokter, dan dia pernah menjadi kepala rumah sakit yang menangani paling banyak adalah orang-orang yang penyakit kusta. Dan semua mereka biasanya dipisahkan dari keluarga. Jadi mereka harus menetap di rumah sakit sampai mereka sudah sembuh total, baru mereka bisa pulang. Dan saudara, penyakit yang membawa pemisahan, penyakit yang ya sudah pasti yang akan berdampak sangat-sangat negatif, buruk kepada orang yang mengidap penyakit itu. Dan saya sudah pernah berbicara di hari-hari sebelumnya dalam perenungan-perenungan, seringkali Tuhan memakai hal-hal yang secara lahiriah di dalam perjanjian lama menjadi gambaran atau menjadi pelajaran bagi kita di perjanjian yang baru. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penyakit-penyakit menular seperti ini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan secara rohani kita juga mendapati di dalam perjanjian baru, paling tidak saya mengingat ada 3 hal ya, 3 ayat ya, 3 bagian dalam firman Tuhan yang berbicara tentang penyakit menular. Dan yang akan saya bacakan ini yang berbicara paling banyak. Dan saya juga kaget ya, 3 ayat yang akan saya baca itu berbicara soal mulut, berbicara soal kata-kata. Pada zaman Alkitab ini ditulis, ya satu-satunya yang dapat menyampaikan kata yang paling cepat adalah pakai mulut. Dan mulut itu bisa kesana kemari. Tapi zaman now, zaman kita, zaman yang canggih, zaman teknologi internet dan juga telekomunikasi ini semakin canggih, mulut ini punya asisten yang sangat luar biasa dahsyat pekerjaannya, yaitu jari-jari kita. Itu menjadi asisten. Seringkali kata-kata kita keluar bukan dengan bunyi lagi, tetapi lewat jari-jari kita, yaitu lewat media sosial atau apapun yang saudara bisa pakai. Dan mari kita perhatikan ya. Ini salah satu yang saya agak karena pas saya cari itu pas itu yang ketemu yang seperti ini. Mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Dikatakan di sini, ini pengalaman dari Rasul Paulus. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, saudara, mulut dapat menjadi penyakit sampar. Tapi kita melihat yang berikutnya, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ada di 2 ayat, yaitu yang pertama di 1 Timotius, yang kedua di 2 Timotius. Dan kita lihat bersama-sama 1 Timotius 6 ayat 4.
Dan saya berharap ini menjadi kewaspadaan kita. Ini salah satu dari penyakit rohani yang bisa ada di dunia kita sekarang. Tapi masih banyak hal yang lain yang berkaitan dengan keserakahan, berkaitan dengan banyak hal di sekitar kita. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 4. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan lain-lain sebagainya. Itu penyakit, saudara, yang bahaya, dan itu akan menularkan. Coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus dan selanjutnya. Saudara, ada penyakit-penyakit rohani yang kita harus waspadai. Jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit seperti itu. Dan itu berbahaya sekali. Dan penyakit itu kalau tidak disikapi dengan benar, maka itu juga berakibat. Kalau penyakit yang kita baca tadi, penyakit-penyakit seperti kelamin, lalu kemudian penyakit kusta, kalau tidak disikapi dengan benar pada masa itu berdampak kematian. Nah, saudara, dan berdampak juga kekacauan di dalam hubungan di dalam masyarakat, ya, termasuk keluarga mereka, karena itu menularkan seperti apa yang kita sedang hadapi sekarang, COVID-19, bukan hanya di satu kota, satu negara, tetapi juga sudah kemana-mana, hampir seluruh dunia dilanda kekhawatiran dan ketakutan oleh karena COVID Corona, karena dia sangat menularkan. Saudara, mari kita belajar. Mungkin juga keadaan sekarang Tuhan mengingatkan kita berhati-hati dengan penyakit-penyakit rohani di masa kini, yang secara kita tidak sadari kalau itu sudah menghinggapi kita akan membuat kekacauan di sekitar kita. Nah, saudara, mari biarlah perenungan firman Tuhan pada saat ini menjadi pelajaran, menjadi awasan bagi kita untuk tetap menjaga hati kita beres dengan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kekotoran hidup, kekotoran dunia akhirnya mencemarkan kehidupan rohani kita. Mari kita jaga diri, jaga setiap indera di mana kita dapat menerima, kita dapat mengakses segala macam hal di dalam dunia ini yang dapat mengotorkan dan merusak kehidupan kita. Mari jaga hidup kita agar kita selalu bersih di hadapan Tuhan, dan kita melihat bahwa semua buat mereka yang sakit itu, pada saat mereka sudah sembuh, mereka mengalami proses pentahiran, yaitu lewat korban bakaran. Kita tidak bisa sehat kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Jadi kalau ada saudara yang sudah merasa mulai kena penyakit rohani dalam hidup saudara, saya berharap Roh Kudus dapat menolong kita semua agar kita boleh cek and recheck hidup kita. Apakah kita betul-betul masih benar berjalan di hadapan Tuhan? Hidup kita masih bersih di hadapan Tuhan. Jangan biarkan ada kekotoran. Kalau saudara sudah menyadari hal ini, datang kepada Tuhan, karena tidak ada cara yang lain. Bangsa Israel satu-satunya cara yaitu lewat mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, berbagai korban, termasuk tentunya korban penghapus dosa, penghapus salah, korban keselamatan, dan lain-lain. Nah, saudara, tidak ada jalan lain bagi kita, yaitu hanya Kristus, satu-satunya jalan di mana kita bisa dibenarkan, kita bisa dikuduskan kembali, dan kita kembali hidup di dalam kekudusan Kristus. Terpujilah Tuhan. Salam sehat dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.